sekaligus dalam rangka apa? Bagaimana anak-anak kita itu harus beradaptasi dulu, beradaptasi dari lingkungan pendidikan anak usia dini, khususnya yang di jenjang TK masuk ke SD. Ini harus beradaptasi dulu. Saya sudah menyampaikan di berbagai kesempatan, termasuk kepada teman-teman kepala SD, jangan sampai nantinya ada tuntutan anak TK masuk ke SD isi plonga-plongo tidak bisa tanggung. Jangan sampai seperti itu, karena pada intinya pendidikan anak usia dini itu baru memberikan fondamen dulu, memberikan dasar-dasar sendi-sendi dasar, belum sampai dengan pemahaman terhadap kalistung. Saya lebih pada memfokuskan kepada teman-teman itu untuk apa? Pembinaan pendidikan karakter dan pembiasaan dulu, jangan sampai di jenjang TK itu sampai dengan calistung. Dan ini yang kadang tidak sesuai dengan apa yang telah menjadi program pemerintah, sekaligus kita tidak mendasari kepada tingkat psikologi anak, biasanya seperti itu. Nah, ini yang sedang kami gencarkan, dan pada kesempatan yang berbahagia ini forum berdiscussion ini harapan kami nanti pada saatnya bisa menjadikan sebuah sarana untuk mendiskusikan bagaimana tindak lanjut sekaligus pengawasan pengendalian kita, pengawasan dan pengendalian kita pada saat pelaksanaan. Ini mumpung di awal tahun ajaran, betul ini, di awal tahun ajaran. Saya sudah berkeliling ke beberapa tempat terkait dengan dari hari pertama masuk kemarin tanggal 17, kami berupaya melihat sampai di TK Pertiwi Sirau. Hari pertama saya sudah sampai di TK Pertiwi Sirau. Kebetulan di sana ada SD-nya juga, SD 2 Sirau, ada SMP Satap 5. Sehingga saya melihat secara langsung bagaimana teman-teman guru mengantarkan anak-anak kita ke jenjang SD. Harmonisasi terlaksana apa tidak? Bagaimana teman-teman guru SD di sana mengajak anak-anak kita mengenal terhadap lingkungan sekolah dan sebagainya. Sekaligus SMP-nya ini dari SD ke Bu Lida, ini dari SMP juga kebetulan ada di situ. Walaupun jumlahnya cukup sedikit ya. Untuk SD hanya 13 anak yang masuk ke SMP, dan itu masuk semua. Ya, dari SD 2 tok, karena apa? Di sana itu luas wilayahnya cukup luas sekali, dan jangkauan muridnya ya hanya itu. Tidak mungkin dari SD 3 yang pada paling ujung itu masuk ke SMP 5 Sakta, atau mungkin kalau SD 1 masuk ke situ pun sangat berat gitu ya. Kebanyakan karena SD 1 itu bersebelahan seberang jalan dengan MTS, kebanyakan di MTS. Sedangkan dari SD 3 Sirau ya kompleknya hanya itu tok ke SMP di 2 Karangjandu. Sehingga walaupun sedikit kami secara langsung melihat bagaimana harmonisasi antara pendidikan SD, TK masuk ke SD, SD masuk ke SMP. Dan ini alhamdulillah teman-teman kepala sekolah kami ketemu semuanya, 3 kepala sekolah dengan guru-gurunya, mereka dapat melaksanakan apa yang menjadi harapan kita. Harmonisasi pelaksanaan kegiatan agar apa? Pengenalan lingkungan betul-betul diterapkan sampai dengan pembiasaan dulu dari anak-anak TK masuk ke SD. Jangan dipaksakan untuk kalistung. Nah, ini sebagai gambaran kami, harapannya ke depan kita dapat membuat sebuah rumusan bagaimana tindak lanjut dari hasil FGD ini pada saatnya nanti ada tindak lanjut yang perlu kita sampaikan kepada teman-teman pada forum-forum yang kita adakan kemudian. Karena apa? Sekali lagi saya betul-betul berharap bahwa pembelajaran di tingkat satuan pendidikan baik jenjang pendidikan anak usia dini, jenjang SD maupun SMP itu pembelajaran yang menyenangkan dengan berbagai inovasi yang harus dilakukan oleh teman-teman. Kami hari Selasa juga kami mencoba melihat secara dekat di beberapa sekolah. Sampai saya pamit ke Pasek saya tak mampir sekolahan dulu pagi, sambil berangkat mampir sekolahan, ternyata MPLS sekarang sudah cukup bagus. Tidak ada lagi anak dipaksa untuk membawa misalnya topi dari Busan, kalungan pete dan pakai dasi pete dan sebagainya. Saya nggak boleh itu. Karena apa? Apalah artinya, apalah gunanya kalau itu. Sifatnya edukasi juga tidak gitu. Malah merepotkan orang tua gitu ya. Data politik Busan sing wis angel digolet itu kan menjadi repot ya. Saya minta
yang sifatnya adalah edukatif, menyenangkan bagi anak-anak, betul bisa meningkatkan jiwa kosa kebersamaan antar kelas, bisa secara berjenjang bisa dilakukan. Nah, harapan kami pada saat kegiatan FGD ini, kami harapannya betul-betul nanti kita dapat membuat sebuah rumusan ya. Nanti dipandu kemudian dari BPPMP ya, agar pada saatnya nanti kami betul-betul dapat melaksanakan apa yang menjadi program dari pemerintah dengan adanya FGD pada kesempatan ini. Selanjutnya Bapak Ibu, saya mohon maaf kalau saya tidak bisa mengikuti kegiatan ini sampai dengan paripurna, karena saya jam 8:30 ditinggal Ibu Bupati, ada beberapa hal mungkin setelah ditinggal beliau tidak gaji ya. Banyak permasalahan yang muncul terkait dengan pendidikan. Yang pertama terkait dengan PPDB, kedua terkait dengan daftar tunggang, MPLS dan sebagainya. Banyak permasalahan yang muncul yang sudah dari awal kami antisipasi. Ternyata mohon izin ini Pak Dewan Pendidikan, ternyata juga apa yang kami sampaikan kadang penafsirannya masih keliru di teman-teman gitu, masih keliru di teman-teman. Saya minta untuk bagaimana mensikapi terkait dengan masalah kelulusan, masalah pelepasan siswa, masalah pendaftaran dan sebagainya. Tapi ternyata ya karena banyaknya orang, banyak pemikiran alasi kelalen barang, atau mungkin pada saat kami berikan penjelasan orang berlokakan dan sebagainya, atau khilaf lah ya, itu banyak terjadi. Sekali lagi kami mohon izin, mohon maaf tidak bisa mengikuti kegiatan hari ini sampai dengan paripurna. Tapi sesuai dengan harapan panitia, saya untuk membuka FGD ini, marilah acara FGD kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memudahkan, melancarkan dan melindungi kita semuanya dalam melaksanakan tugas kita. Dan apa yang kita lakukan semoga tercatat sebagai amal ibadah untuk kita semuanya dan bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Kurang lebihnya mohon maaf, saya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih para Bapak Ibu Dewan Setiadi SHMH atas sambutan dan harapannya ke depan untuk MPLS dan FGD. Bapak Ibu tamu undangan berbahagia, tibalah acara yang terakhir adalah acara fokus group discussion pendampingan Dinas Pendidikan dan Forum Komunikasi PAUD SD yang akan dimoderatori oleh Bapak Ibu dan